Shalom saudara-saudari terkasih, selamat Shalom. malam dan selamat datang di ibadah tengah minggu online pada malam hari ini. Malam ini kita akan kembali bersekutu bersama-sama memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Untung Huta Barat STH. Tema kita malam ini, jalan orang yang benar, diambil dari Amsal 4 ayat 18 sampai 19. Kita mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada hari ini. Engkau adalah sumber segala sukacita dan kebahagiaan dalam hidup kami. Hari ini kami berkumpul di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Kami memuji-Mu dan bersyukur atas segala berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Engkau telah memberikan kami kehidupan yang berharga dan anugerahi kami kasih karunia-Mu yang melimpah. Bimbinglah kami ya Tuhan agar kami dapat terus bersukacita dalam kehidupan kami sehari-hari dan tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bantulah kami Tuhan untuk berjalan di jalan yang benar sesuai dengan apa yang telah Kau tuliskan dalam hidup kami. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk Bapak Pendeta Untung Huta Barat yang akan menaburkan firman Tuhan malam ini. Berikanlah kepadanya hikmat dan pengertian-Mu yang dalam akan firman-Mu. Mampukan beliau untuk menyampaikan firman-Mu dengan penuh kuasa, sehingga dapat menjangkau hati dan pikiran kami yang mendengarkannya. Terimalah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya. Kita tetap diberikan damai sejahtera dan sukacita. Terlebih kita boleh bersekutu di dalam Tuhan lewat ibadah tengah malam online ini. Lewat ibadah ini kita boleh memuji Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepadanya. Sebab Dia baik dan sangat baik untuk memberkati kita. Dan di dalam kesempatan yang sukacita ini, kita juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai santapan rohani untuk kita sekalian. Firman Tuhan yang menjadi renungan dan sekaligus yang menjadi santapan rohani untuk kita, tertulis di dalam Amsal 4, ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19, demikian dikatakan. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap hari kita menyaksikan matahari terbit dan tenggelam. Setidaknya demikianlah bahasa kita, sebab ilmu alam menyatakan bumilah yang berputar, sedang matahari tetap di tempatnya. Tetapi ketika pagi mulai menjelang, malam yang tadinya teramat pekat mulai tampak kabur. Cahaya mentari secara perlahan menyuara, membuat terang yang sedikit demi sedikit semakin terang. Matahari terus bergerak hingga berada di posisi puncak dan memberikan terang, bahkan panas yang luar biasa. Demikian jugalah orang benar di hadapan Tuhan, yang digambarkan di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 18 dan ayat 19 ini, yaitu perjalanan orang yang benar dan perjalanan orang yang fasik. Perjalanan orang yang benar itu bergerak terus hingga mencapai puncak terangnya, terang yang paling terang, dan orang fasik akan mengalami proses kelam di dalam kehidupannya. Dalam nats ini, jalan orang benar mengalami progres, makin hari makin jelas. Itulah yang digambarkan dalam kitab Amsal ini, bahwa jalan orang yang benar
hari demi hari tidak mengalami yang disebut dengan kekelaman, tetapi akan mengalami sebuah proses yang menuju terang itu. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan orang benar ini akan mengalami titik terang yang sangat luar biasa. Dan ketika mengalami titik terang yang sangat luar biasa ini, maka nilai-nilai kehidupan orang benar yang ada di dalam terang itu tidak akan berubah. Apapun situasi dan kondisinya yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kami akan menggambarkan jalannya hidup orang benar. Berbicara tentang orang yang benar, saya ingat dengan istilah, jika emas itu murni, dibuang kemana saja, misalnya ke lubang sampah, dia tetap akan menjadi emas yang murni. Jika dibuang ke lumpur, maka emas yang dibuang ke lumpur itu tetap akan menjadi emas yang murni. Dan sekalipun emas itu diinjak orang, maka emas itu tetap akan menunjukkan nilai-nilai yang murni. Dan jika emas itu pun harus dibakar, maka emas itu akan tetap murni. Dia tidak akan mengalami perubahan warna dan tidak akan mengalami perubahan kadar itu. Mengapa? Karena emas itu adalah emas yang murni. Emas tidak berubah dengan apa saja yang ada, yang terjadi di sekitarnya. Dan emas itu murni itu akan teruji kemana saja emas itu berada. Semakin banyak teruji, semakin banyak yang harus diujikan dalam emas itu, maka emas itu akan menunjukkan sebuah kemurniannya. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Alkitab, khusus di dalam kitab Amsal ini, sangat jelas digambarkan tentang orang yang benar. Selain ada orang benar, di dalam Alkitab kita juga menggambarkan tentang orang yang fasik. Gambaran orang yang benar adalah seperti sebuah pohon yang ditanam di aliran air. Itu bisa kita baca di Mazmur pasal 1. Tetap tumbuh dan daunnya tetap hijau. Sebab orang benar selalu berada dan selalu ada untuk merenungkan dan membaca tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan Taurat Tuhan siang maupun malam. Dapat kita katakan bahwa orang benar mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Sedangkan orang fasik adalah orang yang menolak didikan Tuhan dan menolak akan ajaran Tuhan. Namun hidupnya akan semakin layu dan tidak bertahan lama. Orang fasik selalu lekat dan dekat dalam kehidupan yang jahat, gemar melakukan yang tidak sesuai dengan Taurat Tuhan. Sedangkan orang benar lekat hidupnya kepada hal-hal yang benar. Orang benar akan bertahan lama dan tidak mudah mengalami sebuah perubahan-perubahan itu. Di dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, orang benar tetap hidup, bertumbuh dan bercahaya, tidak layu dan mati karena situasi dan kondisi apapun yang ada di sekitarnya. Dapat dipastikan bahwa orang benar itu seperti emas murni. Kemana saja dia berada, kemana saja dia jatuh, dan kemana saja dia dibuang, tetap orang benar itu akan memiliki kemurnian dan tidak mudah untuk berubah, tidak mudah luntur, dan tidak mudah berkarat, dan tidak mudah untuk dimakan ngengat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena yang namanya kebenaran, sebagai orang benar, walaupun digoyang dengan cara apapun, walaupun mengalami situasi apapun, dia akan tetap mampu bertahan dan berlanjut. Saya suka cerita ada seorang petani kentang yang setelah panen, seluruh kentangnya itu diangkut ke bak mobil untuk dibawa ke pasar. Seorang bertanya, "Pak petani, nggak repot nanti memisahkan mana kentang yang besar dan mana kentang yang kecil?" Kemudian petani itu menjawab,
Orang tentu saya tidak akan repot memisahkan lagi. Sebab nanti selama perjalanan menuju pasar akan ada begitu banyak guncangan-guncangan karena jalan yang tidak rata yang akan dilalui mobil untuk mengangkut hasil bumi, yaitu kentang ini. Kentang yang besar selalu tampil ke permukaan, sedangkan kentang yang kecil akan menjadi turun ke bawah dengan sendirinya. Tidak terlampau repot. Itulah kebenaran dari kalimat, orang benar akan hidup oleh percayanya. Dia tidak mudah goyah karena guncangan. Justru ketika mengalami sebuah guncangan dan tantangan-tantangan hidup ini, maka dia akan ada di dalam kepermukaan dan dia tidak akan tenggelam. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang disebut dengan nilai-nilai orang yang benar itu. Dan orang benar itu selalu dipelihara oleh Tuhan. Dan sebagai penutup dalam renungan ini, Mazmur 34 ayat 16 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan dalam Yesus Kristus, diberkatilah firman yang boleh kami nyatakan kepada semua orang-orang percaya yang mendengarkan firman ini. Berkati firman ini supaya berbuah dalam setiap orang-orang yang mendengarkannya. Karena Engkaulah Tuhan menjadi harapan orang-orang yang benar. Dan biarlah senantiasa Tuhanlah yang memelihara setiap orang-orang yang benar. Dan ajarlah kami dibentuk menjadi orang-orang yang benar. Dan pada akhirnya kami mendapatkan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur. Kami boleh memuliakan Tuhan dan kami boleh menyembah Tuhan. Dan kami boleh juga mendengarkan firman Tuhan yang menjadi landasan hidup rohani dan keimanan kami. Jadikanlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Berbuahlah firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami dimampukan untuk menjadi orang-orang benar yang berusaha bertahan untuk menghadapi perubahan-perubahan apapun dan tantangan-tantangan hidup apapun. Kami juga berdoa Tuhan untuk hal-hal yang sudah dinyatakan dengan hal yang baik, dengan penuh keindahan dan penuh juga kesukacitaan. Tuhan Yesus berkati untuk kegiatan-kegiatan di Selvia Margaret Huta Barat YouTube channel ini. Dan biarlah Tuhanlah yang memberkati media ini menjadi media yang boleh terberkati dan menjadi media yang boleh juga untuk menjadi orang lain terberkati juga. Tuhan berkatilah supaya kan semakin maju untuk channel ini Tuhan, supaya banyak orang yang boleh merasakan berkat-berkat Tuhan melalui channel ini. Supaya melalui channel ini Tuhan, melalui ibadah ini, semua orang
boleh merasakan kebaikan Tuhan, dan Tuhan boleh memberikan pengajaran kepada kami dan kekuatan kepada kami. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan yang terbaik untuk channel ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga besar Sylvia, Margaret, Huta Barat ini. Bersama dengan kru, biarlah Engkau yang memberkati semuanya Tuhan. Supaya bisa berlanjutan dengan apa saja yang boleh dikerjakan melalui channel Tuhan. Bersama dengan kru semuanya bisa berjalan dengan baik dan dengan lancar Tuhan. Dan senantiasa akan boleh dilaksanakan sesuai dengan apa saja yang diinginkan melalui channel ini Tuhan Yesus. Berkati juga keluarga besar dari Inang, Sylvia, Margaret, Huta Barat ini. Bersama dengan keluarga. Diberkatilah supaya senantiasa mereka boleh sehat-sehat dan boleh diberikan damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah keluarga juga. Kami juga berdoa Tuhan supaya Tuhan juga memberkati anak-anak Tuhan yang boleh ada di tengah-tengah pemerintahan, yang boleh ada di pengabdian di bangsa kami ini. Supaya semakin banyaklah anak-anak Tuhan yang memiliki prestasi-prestasi yang baik dan memiliki nilai-nilai kekuatan yang baik dan menjadi orang-orang yang boleh diperhitungkan di pemerintahan dan di negara ini. Supaya boleh ikut ambil bagian dalam memajukan perjalanan bangsa ini dan kemajuan negara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang sekolah, yang sedang melanjutkan semua pendidikan, baik yang dari tingkat TK, PAUD, dan juga dari tingkat SD sampai SMP, dan juga yang tingkat SMK, dan juga yang tingkat perguruan tinggi juga, baik yang di swasta maupun yang ada di negeri. Biar Tuhanlah yang memberkati, supaya mereka juga mendapatkan hal-hal yang terbaik dari semua perjalanan pendidikan mereka. Supaya anak-anak yang boleh percaya kepada Tuhan, boleh menjadi anak-anak yang unggul. Tidak hanya sekedar menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Anak-anak yang boleh memiliki prestasi yang baik. Terlebih-lebih Tuhan, untuk saat-saat ini anak-anak kami juga masih menjalankan proses perjalanan. Ada yang masih mengikuti ujian masuk untuk perguruan tinggi yang ada di negeri ini. Di Universitas Negeri Tuhan. Biar Tuhanlah yang memberikan yang terbaik. Berkati mereka, usaha mereka untuk mengikuti ujian-ujian masuk tersebut. Kami juga berdoa Tuhan, jika ada untuk semua warga gerejamu dan juga semua yang boleh mengikuti channel ini untuk beribadah, biarlah Tuhanlah yang memberkati mereka. Jika ada yang kurang sehat, Tuhan Yesus yang memberkati mereka, dan Tuhan memberkati kesehatan mereka, jauhkan dari segala sakit penyakit. Mungkin ada yang sekarang di rumah sakit, Tuhanlah yang melawat mereka, dan Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Jika ada yang dirawat di rumahnya, biarlah Tuhanlah juga yang merawat mereka. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa dan harapan kami dan permohonan kami. Dengarkanlah karena kami berdoa, dalam satu nama di atas segala nama, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuannya dengan Roh Kudus, kiranya memberkati dan menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.